balik lagi dengan aku Renia bersama Dokter Dara. Hai, balik lagi. Balik lagi. Lanjut nih ya dok ya. Tapi ini ada sedikit nih, aku sempat browsing nih ya dok ya. Bener nggak sih dok bahwa penyebab utama kanker serviks itu karena bergonta-ganti pasangan dan itu sering banget aku denger. Iya, itu mungkin merupakan sebuah ada benarnya ada salahnya juga sebetulnya ya. Jadi antara mitos dan fakta nih. Jadi gini, kalau Nanti kita dibilang salah banyak loh yang enggak, karena gini, kalau kita berbicara multi partner, kita bilang kamu kanker serviks karena kamu multi partner, itu kita memberikan stigma terhadap pasien. Jadi sebetulnya tidak tepat, tapi mungkin ada sedikit benarnya. Jadi seperti gini, kalau pada kanker serviks, penyebab utama sekitar 70-80% adalah karena virus yang namanya virus HPV atau Human Papilloma Virus. Human Papilloma Virus ini ada di mana-mana. Ya, ada di kulit, ya. Pada saat kontak seksual juga ada bisa kena virusnya, ya. Misalnya kita habis pegang gagang pintu, mungkin kalau ada virusnya bisa juga kena. Bedanya apa? Kita membersihkan kita cuci tangan, ya. Kemudian kita menjaga kebersihan, virusnya mungkin hanya sekedar numpang lewat. Gitu. Tapi kalau memang salah satu faktor resikonya itu multi partner. Artinya dengan banyak pasangan seksual maka mungkin jadi virus HPV lebih terpapar. Ya. Nah, virus HPV jenis apa yang menyebabkan kanker serviks? HPV ada dua jenis nih. Ada yang resiko rendah atau low risk, ada yang resiko tinggi atau high risk. Nah, yang resiko rendah itu bikin keluhan kutil biasanya. Misalnya kutil pada tangan, pada kulit ya, atau kutil kelamin, itu karena HPV juga, tapi yang resiko rendah. Biasanya paling sering tipe 6, tipe 11. Nah, untuk yang resiko tinggi, yang paling sering adalah tipe 16 dan 18. Ya, HPV 16 dan 18 ini berpengaruh menyebabkan sekitar 70-80% dari kejadian kanker serviks. Nah, tapi apakah kalau misalnya pada sewaktu-waktu nih, misalnya sekarang kan lagi tren COVID nih, kalau dibilang ada virusnya berarti dibilang kan positif. Tapi kalau nggak ada gejala kan dibilang OTG, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau pada HPV yang dia bisa menyebabkan kanker serviks adalah HPV resiko tinggi yang persisten, artinya dia terus-menerus ada di sana. Jadi misalnya dia kena cuma sebentar, ya, ada ketahuan lah dia positif. Tapi imunitas tubuhnya bagus, ya, gaya hidupnya sehat, ya, kemudian mungkin pada saat berhubungan seksual juga steady partner, kemudian atau menggunakan kontrasepsi seperti kondom, maka mungkin tubuhnya bisa menghilangkan sendiri si virus HPV yang resiko tinggi itu. Tapi kalau misalnya ditambah tadi virusnya ada, ya, ditambah dengan mungkin gaya hidupnya tidak sehat, ya, atau ada faktor resiko lain misalnya HIV, ya, atau perokok berat, ya, atau mungkin gaya hidup secara umum yang tidak sehat, maka kekebalan tubuh yang tidak baik pun mungkin tidak bisa menghilangkan si virus yang ada tersebut. Gitu. Jadi kalau tadi Mbak Rina berbicara mengenai multi partner, ya mungkin ada benarnya sebagai salah satu faktor risiko. Tapi intinya dalangnya itu HPV-nya. Gitu. Jadi tidak semua orang yang ada HPV itu artinya multi partner itu nggak kayak gitu. Gitu. Nah, HPV sendiri ini munculnya tuh spesifik di area itu atau tadi kan dokter bilang di tangan aja bisa gitu ya? Jadi HPV itu kan dia ada di mana-mana tadi saya katakan ya. Ada di kulit, ada mungkin di kemaluan laki-lakinya ya, ada di kemaluan perempuannya juga. Tapi bedanya kan kalau kita berbicara organ kandungan perempuan kan terletaknya di dalam. Ya, bukan sesuatu yang bisa kalau kita cuci tangan atau kita bersihin gitu ya. Atau kayak alat kelamin laki-laki yang bisa langsung dibersihkan gitu. Kalau perempuan kan di dalam terletaknya. Gitu. Jadi memang yang itu kita agak susah untuk meng-clearkan. Tapi bukan berarti juga harus cebok ke dalam. Itu nggak tepat juga gitu. Karena jadinya mikirnya apakah jadi disabunin sampai ke dalam vagina itu nggak tepat juga. Gitu. Nah, kenapa? Jadi pertanyaannya tuh ada lagi. Nih HPV ini nih bisa muncul karena apa dok? Ya, karena biasanya setelah kontak seksual. Mostly? Yes. Karena itu. Ya, jadi nanti kita akan ngobrol juga di bagian terakhir ya bahwa setiap perempuan yang sudah pernah berhubungan seksual ya, itu sudah mulai dianjurkan untuk nanti kita saya jelaskan mengenai program screening untuk kanker serviks karena dengan adanya sudah pernah kontak seksual beresiko HPV-nya udah masuk. Nah, kita harus sudah mulai screening gitu. Oh gitu. Oke. Ngos-ngosan deh aku ngomongin tema ini ya Allah. Antara deg-degan terus mikir udah bener belum ya gue gitu kan ya gitu. Nah nih dok agak loncat sedikit nih ya. Kalau umpamanya nih pasien udah biasanya dok istilahnya? Terdiagnosis, bahasa kedokterannya ribet aku.
Nah, treatmentnya dia si pasien ini kalau dia nggak sanggup gitu ya untuk ke rumah sakit gitu. Nah di rumah mungkin nggak sih dok? Sedih pertanyaannya. Iya, jadi sebetulnya gini, buat Bunda semua yang menonton, tadi saya katakan penanganan dari kanker serviks tergantung dari stadiumnya. Ya, kalau stadiumnya masih stadium awal, ya kita nggak akan bahas terlalu detail, tapi ada namanya 1A, 1B, 2A, 2B dan lain-lain. Tapi kalau berbicara stadiumnya 2A ke bawah, ya atau mungkin beberapa kasus khusus pada 2B, tata laksana utamanya adalah operasi. Ya, operasinya operasi besar untuk mengangkat rahim dan struktur-struktur di sekitar rahimnya. Ya, tapi kalau misalnya ketahuannya sudah stadium lanjut, sudah 2B ke atas, ya, artinya sudah mulai ada penyebaran, ya, itu kita tidak bisa lakukan operasi lagi. Jadi memang modalitasnya dengan cara namanya terapi sinar atau radioterapi ditambah dengan kemoterapi. Gitu ya, sambil kita mengontrol gejala yang mungkin ada. Itulah sebabnya kembali saya tekankan, kita tidak menginginkan teman-teman menunggu adanya gejala nih. Karena kalau nunggu adanya gejala berarti stadiumnya sudah stadium lebih lanjut gitu. Kita pengennya pada stadium awal gitu, yang mungkin teman-teman belum ngerasain adanya gejala. Tapi dengan screening yang betul, kita bisa mendeteksi kalau misalnya ada sesuatu udah bisa kita pick up. Oke. Nah, nanti dokter please ya nanti di-share ya itu ya supaya bunda-bunda tuh Iya, betul. Enggak ngajakin parno sih, enggak, cuman hati-hati ya dok ya. Mungkin satu lagi ya, tadi terkait dengan HPV, jangan pikir kalau misalnya sekali kena HPV, kansernya langsung saat itu juga, enggak. Jadi pada kanker serviks dia butuh perjalanan yang panjang, dari sejak HPV masuk, sampai akhirnya mungkin sewaktu-waktu bisa terkena kanker. Rentang waktunya dari berbagai penelitian itu antara 3 sampai 20 tahun. Oh, oke. Jadi kalau misalnya tahun ini pahit-pahitnya kena HPV, mungkin akan menjadi gejala kanker serviksnya nanti pada saat mungkin 5 tahun kemudian gitu. Jadi itulah gunanya setelah kontak seksual yang mungkin mengintroduksi adanya HPV, sudah mulai rutin dilakukan screening. Karena dia nggak langsung tiba-tiba stadium 4 jebret gitu, enggak. Ya, nggak kayak orang ketabrak mobil gitu kan, tiba-tiba gitu, enggak gitu. Jadi waktunya panjang. Justru karena waktu panjang inilah kita bisa mendeteksi dini pada stadium yang seharusnya lebih awal gitu. Iya sih, sempat di tahun-tahun berapa kan banyak banget tuh kampanye tentang kanker serviks ya, karena mungkin lagi tinggi-tingginya kali ya dok ya. Ya, sebetulnya memang kanker serviks dan payudara itu balap-balapan tuh, nomor 1, nomor 2 sebagai penyebab kematian perempuan nomor 1 di Indonesia. Jadi memang di dunia, kalau di dunia payudara, serviks enggak. Kenapa? Karena kalau di negara maju, screening kanker serviksnya bagus banget. Gitu. Jadi mereka memang sudah program pemerintah yang rutin dan bahkan kalau misalnya kayak di UK misalnya orang yang telat screening itu diteleponin, disuruh screening, ini udah waktunya kamu screen lagi nih, udah 5 tahun misalnya gitu. Betul. Jadi mereka berhasil menekan, ditambah dengan program vaksinasi yang bagus juga. Nanti kita akan bahas juga. Gitu. Tapi kalau di Indonesia masih nomor 1 sama nomor 2 dengan kanker payudara. Oke, duh serem-serem, ngeri-ngeri sedap ya Bun kalau bahasa aku tuh ya. Nah, gimana seorang dokter itu bisa menyatakan bahwa pasien ini udah kena kanker serviks stadium yang tadi dokter bilang tuh tanda-tandanya kayak apa dok? Jadi kita mendiagnosis kanker serviks itu berdasarkan pemeriksaan kita sebetulnya. Jadi ada dari ukuran tumornya, ya, ukuran benjolannya maksudnya, ukuran benjolannya, penyebarannya ada atau tidak, ya. Jadi biasanya kita akan periksa, mungkin ditambahkan dengan pemeriksaan seperti USG, ya, atau pemeriksaan seperti CT scan atau MRI pada perutnya, kita untuk mencari potensi apakah ada penyebaran atau tidak. Ditambah dengan yang paling utama adalah kita harus lakukan namanya biopsi. Biopsi itu kayak dicongkel, diambil sedikit benjolannya itu, lalu diperiksakan ke bagian patologi atau kayak dilihat di bawah mikroskop ya. Dilihat apakah benar selnya ini merupakan sel yang ganas gitu. Jadi memang ada beberapa pemeriksaan ya yang harus dilakukan sebelum akhirnya kita bisa bilang ini stadium berapa. Oh gitu. Sumpah deh dok, ngobrol sama dokter aku ngos-ngosan deg-degan loh penjelasannya tuh kok yang ngeri-ngeri gimana gitu. Aduh. Nah, kanker serviks ini punya nama lain nggak sih dok? Dia maksud saya cervical gini. cancer. Di bahasa Inggrisin, oke. Enggak. Apa sih tadi jenis-jenisnya? Hanya cuman kanker serviks udah tok itu aja atau? Sebetulnya kalau berbicara jenis kanker serviks tergantung dari hasil biopsinya itu. Ya, kita sebut ada berbagai macam sel ya, ada yang namanya sel squamosa, ada yang sel kelenjar atau adeno. Tapi buat awamnya, buat teman-teman semua, memang secara umum itu kankernya namanya kanker serviks. Cukup itu yang diketahui gitu. Kalau untuk jenis sel yang positifnya apa,
Itu biasanya terkait dengan dokter patologinya nanti. Kalau dijelasin di sini juga kita nggak bakalan mudeng Bunda, banyak banget Ya, tapi pastikan intinya ya. gitu lah, golongan besar tetap kita sebut kanker leher rahim atau kanker serviks. Oke. Nah, kalau untuk tadi masuk ke treatment lagi, terus tadi kan dokter bilang dengan sinar kalau udah parah banget ya. Kalau udah stadium lebih lanjut ya, sinar dan kemo. Terus kemo. Nah, persentasinya nih dok, kalau Oke. udah parah nih, Ya. kemungkinan sembuhnya tuh gede atau Ya, enggak? oke. Kita kalau berbicara sudah namanya cancer ya. Nah, ini juga miskonsepsi nih Mbak Rina nih, bahwa kalau di sinetron kan gitu kan, ibu terkena kanker waktu Anda tinggal 3 bulan ya kan, habis itu mulai hitung mundur kan. Sebetulnya nggak kayak gitu. Jadi kalau kita berbicara cancer, kita bukan berbicara berapa bulan yang dimiliki, tapi kita ngomong angka kesintasan dalam 5 tahun, artinya 5-year survival rate. Jadi dalam 5 tahun kira-kira berapa banyak pasien yang masih survive gitu. Pada stadium yang prakanker itu mungkin hampir 100%, karena hampir 100% bisa disembuhkan. Pada stadium 1 mungkin udah menjadi sekitar 80-an ya. Beda banget sama kalau udah stadium 4. Kalau udah stadium 4 mungkin dalam 5 tahun tuh kurang dari 10% angka survivalnya dalam 5 tahun. Jadi itulah gunanya kembali buat awareness Bunda semua, kita pengennya ketemunya kalau ada ya pada stadium yang lebih awal. Jangan dibiarkan sampai udah parah, itu sudah nggak bisa kita operasi lagi ya. Buat teman-teman di daerah mungkin juga fasilitas untuk radiasi mungkin nggak ada ya, atau rumah sakit yang bisa kemoterapi juga nggak banyak, justru akan susah gitu ya. Jadi kita pengennya pas lebih awal. Nah, kalau seorang pasien ini di treatment akhirnya dinyatakan sembuh gitu ya dok ya. Mungkin nggak sih balik lagi di beberapa tahun kemudian gitu? Oke, tergantung dari jenis treatmentnya sebetulnya ya. Memang kalau misalnya yang pada lesi awal banget, yang pada tahap prakanker, kita tidak mengambil seluruh rahimnya, kita kerok aja bagian yang bermasalah. Ya, setelah dikerok itu memang tetap harus ada pemantauan, tetap harus kontrol apakah dia masih ada atau tidak. Ya, sambil kita juga mengenali faktor resikonya. Kalau misalnya tadinya dia ada multi partner, kita anjurkan untuk mungkin steady partner atau menggunakan kondom. Atau mungkin merokok, gaya hidup tidak sehat, kita anjurkan untuk gaya hidup yang sehat. Sambil kita pantau. Kalau misalnya sudah operasi, maka memang kita tetap harus follow up juga. Jadi bukan berarti habis operasi udah hilang gitu, enggak. Ya, harus ada kontrol untuk kita mencari tahu apakah ada potensi yang masih bisa tumbuh lagi atau tidak. Seperti itu. Oh gitu. Kan aku sering dengar nih dok, bahwa pemicunya cancer ini juga pola pikir ya, stres. Oke. Bener nggak? Enggak. Enggak. Kalau pada kanker serviks enggak. Ya, tapi memang kalau misalnya bukan pemicu utama ya, tapi kalau misalnya stres itu kan jadinya bridgingnya banyak ya ke berbagai hal ya. Penyakit ya. Betul. Jadi kalau misalnya buat Bunda nonton ini jadinya stres nih misalnya nih ya. Nah, Aku yang denger aja stres Nah, dok. gunakan stres itu sebagai bahan untuk justru kita ingin mengetahui apa yang terjadi pada tubuh kita. Justru menjadi motivasi yang baik. Ya, bedakan dengan jenis stres yang membuat depresi, yang membuat down, hingga akhirnya kayak yaudah deh mending gue nggak usah tahu, gue nggak usah periksa. Kadang-kadang ada juga yang berpikir demikian. Jadi stres itu bukan berarti untuk dia karena stres jadi cancer, enggak juga. Tapi stres itu membuat hambatan, mungkin dia buat ke dokter, ya karena takut periksa, takut ketahuan, dia malah jadinya nggak mau ke dokter. Kemudian dengan kalau stresnya sampai berat banget, mungkin bisa menurunkan kekebalan tubuh dan lain-lain. Iya, mungkin Nah itu itu ya, ya Dok, itu hubungannya kira-kira dari sana. Tapi biasanya memang karena stres atau takut malah jadi nggak mau berobat gitu. Padahal justru seperti saya katakan, kalau misalnya ketahuannya pada stadium awal, saya selalu katakan pada pasien saya, untung ketahuannya awal gitu. Jadi kesembuhannya hampir 100%. Beda sama kalau misalnya takut tunda, udah naik stadiumnya, ya kita juga jadi sedih ya sebagai dokternya gitu. Iya. Nah, agak balik sedikit ke jawaban dokter tadi nih, kaitannya sama rokok apa dok? Oke, kalau rokok itu kan terkait memang satu, rokok memang secara umum nggak baik untuk kesehatan ya. Jadi nggak cuma untuk serviks, tapi juga kanker dari nasofaring ya, kemudian paru-paru, usus, kolorektal, semuanya beresiko. Kenapa? Karena banyak zat toksin dan prooksidatif dalam rokok tersebut. Selain itu untuk rokok, dia juga ciri khasnya dia merusak pembuluh darah, terutama pembuluh darah kecil. Jadi penyembuhan lukanya itu nggak bagus. Gitu. Jadi seharusnya mungkin ada aliran darah yang membawa kekebalan tubuh ke sana, karena pembuluh darah kecilnya terusak oleh rokok itu, jadinya nggak bagus penyembuhannya karena nggak nyampe kekebalan tubuhnya ke sana.
Sebagai contoh kan kalau perokok berat kadang-kadang ada yang jarinya sampai hitam ya, itu sudah parah tuh artinya derajat kerusakan pembuluh darahnya. Tapi kalau misalnya pembuluh darah yang kecil-kecil, kita sebut pembuluh darah kapiler atau microcirculation, kayak di cervix juga ada, maka clearance-nya menjadi tidak baik gitu, pembersihan oleh sel kekebalan tubuhnya. Jadi memang harus dikurangin merokoknya. Luar biasa di segmen kita yang kedua ini Bunda. Ngeteh dulu aja ya. Iya, minum dulu deh Dok. Oke, kita akan break lagi nih Dok. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol sama bunda-bunda di rumah di segmen kita yang ketiga. Jangan kemana-mana Bunda, we'll be back.